Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Mbak Hilo dan Mas Denny ingin membahas sedikit tentang Bapak Edi Mulyadi yang sudah berbicara kurang sopan terhadap warga Kalimantan. Jadi untuk itu saya serahkan dulu kepada Mas Denny. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya buat teman-teman yang ada di rumah. Di sini saya sudah bersama Ustadz Ahmed ya dan Mbah Hilo. Dan di sini kita bakal membahas suatu persoalan yang menyangkut tentang Edi Mulyadi, yang dimana beliau mengeluarkan suatu pernyataan yang kurang pantas dan mungkin dianggap sama saudara-saudara kita di Kalimantan sana, kata-kata itu sangat menyakiti hati seperti itu ya Mas. Ya, betul. Oke, jadi Bang Edi Mulyadi ini adalah seorang yang pernah nyalek juga, kemudian saat ini dia merupakan wartawan senior. Nah, ini saya bacakan sedikit ya cerita apa yang menyebabkan kegaduhan ini sebetulnya gitu ya. Ya, jadi Bang Edi menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan gondorwo dengan judul "Siapa Edi Mulyadi yang hina Kalimantan, pernah nyalek kini minta maaf". Hal tersebut terjadi setelah Edi Mulyadi mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial lewat sebuah video yang viral. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Edi Mulyadi terkait lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu Kalimantan. Edi Mulyadi menyebut lokasi ibu kota negara sebagai tempat jin membuang anak. Edi juga menarasikan IKN merupakan pasar kuntilanak dan gondorwo. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat elit punya sendiri, yang harganya mahal punya gedung sendirian. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, kata Edi. Sontak saja pernyataan Edi Mulyadi ini menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Bahkan Edi Mulyadi dilaporkan pemuda lintas agama Kalimantan Timur ke Polresta Samarinda. Mengutip dari Tribun Kaltim, Edi Mulyadi merupakan seorang wartawan senior. Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam pemilu legislatif Pileg 2019. Edi Mulyadi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia maju dari daerah pemilihan Dapil Jakarta 3 meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nama Edi Mulyadi gagal ke Senayan karena hanya meraup 7.416 suara. Saat ini Edi Mulyadi tidak lagi berada di PKS, seperti dikatakan jubir PKS Ahmad Mabruri. Setelah proses pemilu usai hingga kini, Edi Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Namun, ia membenarkan Edi Mulyadi pernah menjadi caleg PKS pada pemilu 2019 lalu. Yang bersangkutan pernah jadi caleg 2019, ungkapnya. Tapi setelah itu, tidak aktif di pengurusan PKS, kata Mabruri saat dikonfirmasi Tribun News Senin 24 Januari 2022. Mabruri juga menegaskan pernyataan Edi tentang ibu kota negara IKN di Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Dia menyatakan seluruh sikap resmi PKS disampaikan juru bicara resmi DPP PKS dan anggota fraksi PKS DPR RI. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS, ucapnya. Aktif di YouTube. Sementara itu, Edi Mulyadi terpantau aktif di kanal YouTube-nya. Melalui channel YouTube Bang Edi Channel, Edi Mulyadi kerap mengunggah video soal isu-isu yang ramai diperbincangkan. Lewat YouTube-nya tersebut, Edi Mulyadi menjadi sosok yang kontra terhadap pemerintah.
Banyak video yang diunggah yang berisi kritikan terhadap Jokowi. Kanal YouTube milik Edi Mulyadi kini memiliki 214.000 subscriber dengan jumlah video lebih dari 700 video. Setelah ucapannya soal Kalimantan memicu kecaman, Edi Mulyadi pun menyampaikan permintaan maaf. Menurutnya, tempat jin buang anak adalah istilah yang merujuk pada tempat yang jauh. Hal ini dikatakan Edi Mulyadi saat bertemu dengan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin oleh dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan Muhammad Usaid Asad pada Senin 24 Januari 2022. Tempat jin buang anak itu hanya istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh, terpencil, katanya dikutip dari Kompas TV. Edi Mulyadi juga mengaku tidak ada maksud untuk menghina. Permohonan maaf juga disampaikan Edi Mulyadi lewat video di kanal YouTube-nya. Dalam permintaan maafnya, Edi Mulyadi juga mengibaratkan Monas dan Bumi Serpong damai yang dianggapnya sangat jauh dari tempat lainnya. Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat jin buang anak, yang maksudnya untuk menggambarkan tempat yang jauh. Selain itu, dapat dicontohkan seperti BSD, itu pada era 80-90-an, termasuk tempat jin buang anak. Tapi bagaimanapun, jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf, kata Edi. Ia juga menegaskan, pernyataannya tersebut bukanlah bermaksud menghina atau menyudutkan. Jadi istilah tempat jin buang anak itu bukan untuk menyudutkan. Jadi sekali lagi, konteks jin buang anak dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. Nah, tadi adalah pemberitaan dari tribunnews.com mengambil suatu informasi terbaru yang diberikan oleh Bang Edi Mulyadi dalam kanal YouTube-nya, di mana beliau telah meminta maaf. Nah, namun daripada hal itu, di sini sudah ada Mbak Ilo dan guru spiritual Bang Ahmed. Nah, dari tanggapan Bang Ahmed dulu nih sebelum ke spiritual ya. Menurut Abang, kata-kata dari Bang Edi Mulyadi tadi bilang bahwasanya Kalimantan sebagai ibu kota negara yang baru adalah tempat jin buang anak. Dan mendasari kata-kata itu yang mendasari orang di Kalimantan, masyarakat di Kalimantan khususnya tokoh-tokoh adat langsung berapi-api menuntut Bang Edi untuk minta maaf. Nah, menurut kacamata Abang, bagaimana sih hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu Pak Edi Mulyadi ini terlalu sering mungkin berbahasa di pasaran apa. Jadi seolah-olah dia ini tidak sadar bahwasannya posisi dia sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya kan dia menjaga ucapan, kata-kata. Harus menjaga perasaan rakyat. Contoh seperti kita aja, kalau kita bilang rumah kita tempat buang anak, pasti kita marah juga. Karena itu kan bahasa kasar itu. Yeah. Seolah-olah rumah kita tuh jauh sekali sehingga tidak bisa ditempuh. Kalau dibilang tempat buang anak. Jadi Pak Edi Mulyadi ini karena itulah mungkin kebiasaan buruknya dia, mungkin biasa dia berbaur di pasaran, jadi dia tidak bisa menggunakan bahasa dia yang dia dulu yang gimana sama dia yang sekarang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Seharusnya kan dia menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, dia boleh asal ceplos, tidak boleh dia asal bilang gini. Wajar penduduk Kalimantan dan tokoh-tokoh adatnya marah besar karena dibilang seperti itu, karena masa kampung mereka itu dibilang jin buang anak, berarti kan masa seperti jauh sekali, berarti sehingga orang tidak bisa menempuh ke sana. Oke, untuk rahat ya Bang Edi Mulyadi ini bukan apa ya anggota dewan.
Dia diberitakan Kompas sebagai wartawan senior yang saat ini aktif di kanal YouTube-nya. Oke, jadi ini ke Mbah Ilo. Ya. Dari kacamata Mbah Ilo, makna dari jin buang anak itu gimana sih Mbah Ilo? Silakan. Ya, kalau menurut saya makna dari jin buang anak itu adalah suatu lokasi yang disebut arti katanya tempat itu yang benar-benar sepi atau sunyi seperti itu. Nah, jadi itulah yang dibilang sosok jin buang anak. Nah, di situ tempat itu bisa dibilangkan angker, penghuninya sedikit, itu yang dimaksud tempat jin buang anak seperti itu. Oke, jadi ini kan Dayak-Dayak atau tokoh adat di Kalimantan ini turun ke jalan, Ya. menyuarakan bahwasannya protes terhadap apa yang dikatakan oleh si Edi Mulyadi terkait dengan kata-kata jin buang anak. Kira-kira apa sih sangat begitu negatif sehingga tokoh-tokoh adat turun tangan Bailo untuk menyampaikan bahwasanya Edi Mulyadi harus segera minta maaf. Ya, wajar saja. Siapa yang nggak tersinggung? Kita sebagai pendatang ataupun mau tinggal ibaratnya ibu kota sebagai di tempat Kalimantan kan seperti itu kan. Nah, kita ya pembicaraan ini ya kita jagalah sikap agar supaya orang tidak tersakiti. Nah, dari ucapan kita ini mereka itu mungkin ya dianggap suatu daerah dia itu ya sepertinya tidak ada penghuni ataupun seperti sepi begitu. Nah, itu sih memang benar, cuman ya kalau bisa pembicaraan ini yang lebih halus lagi sehingga tidak menyakiti kepada warga di daerah orang-orang Dayak tersebut. Apalagi kita ini ya negara Indonesia, salinglah ucapan kita kalau bisa kita jaga dan jangan saling menyakiti, apalagi negara kita ini negara Pancasila. Nah, seperti itu.